Kami akan langsung membahasnya pemirsa bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Saya akan sapa satu persatu. Sudah ada Bapak Kiai Haji Abdul Muiz yang merupakan Wakil Sekretaris Komisi Fatwa dari MUI. Selamat malam Pak Kiai. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir. Kemudian juga melalui sambungan Zoom sudah bergabung bersama kami Pak Trubus Rahardiansyah yang merupakan pakar kebijakan publik dari Universitas Trisakti. Selamat malam Pak Trubus. Iya, selamat malam Mbak. Baik, terima kasih sudah bergabung. Saya izin ke Pak Kiai terlebih dahulu. Pak Kiai, Anda sendiri meresponnya seperti apa? Sekalipun tadi sudah ada paket sebelumnya yang mengatakan bahwa MUI sebenarnya sudah merespon, tapi ketika seorang pejabat publik kemudian menyamakan antara ajaran agama dan juga dengan kebijakan negara ini, sebenarnya pandangan seperti apa yang harus dipahami oleh masyarakat? Begini, secara bahasa sebenarnya Bu Sri Mulyani itu tidak salah-salah amat. Saya menyebutnya begitu. Jadi dalam gramatika bahasa Arab itu kita kenal dengan tashbih. Okay. Tashbih itu menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Zaidun kal asad. Zaid seperti macan. Dalam hal apanya? Nah, dalam keganasannya. Ya kan? Berarti itu Zaid bukan macan. Macan pun bukan Zaid. Artinya ketika Ibu Sri Mulyani itu mengatakan bahwa pajak itu sama dengan zakat dalam hal apa saja. Nah, itu perlu dirinci karena memang berbeda, satu entitas yang berbeda. Zakat dan pajak itu dua hal yang berbeda. Dan yang membuat publik itu merasa bertanya-tanya, bahkan terkejut sebagian, itu disampaikan di bulan Agustus. Jadi kita perlu mempertimbangkan sensitivitas publik dalam hal ini umat Islam atau rakyat Indonesia secara keseluruhan, bahwa memang kalau pajak itu kewajiban yang bersifat umum. Itu sifatnya adalah kewajiban yang diterapkan oleh pemerintah. Berlaku kepada siapa saja, muslim atau non-muslim yang memang berkewajiban zakat, yang berkewajiban pajak, memang harus wajib bayar pajak. Tapi kalau zakat adalah harta tertentu, diambil dari kelompok tertentu yang sudah sampai pada nisab ukuran tertentu dan diberikan pada orang-orang tertentu dan kelompok-kelompok tertentu. Zakat itu khusus orang Islam. Sementara pajak itu muslim atau non-muslim bisa kena wajib pajak. Oke. Pun dari manfaatnya yang kemudian ditekankan oleh Ibu Sri Mulyani begitu ya, ini juga tidak bisa disamakan antara wajib, wakaf dan juga mungkin zakat tersebut dengan pajak yang kemudian disebutkan. Dalam beberapa hal, manfaat pajak itu punya kemiripan dengan manfaat zakat. Misalnya, manfaat dari pajak itu diberikan kepada kepentingan publik, kemaslahatan umat Islam atau kemaslahatan publik, itu boleh kan? Ketentuan seperti itu. Sama halnya dengan zakat. Zakat itu juga boleh diberikan kepada untuk kepentingan publik. Misalnya tempat-tempat yang memang butuh perbaikan. Jembatan memang satu desa ke desa yang lain itu butuh jembatan, itu boleh diambilkan dana zakat. Baik. Itu berarti dari sisi kemanfaatan antara pajak dengan zakat memang memiliki kemiripan. Bedanya kalau zakat itu lebih khusus. Ada 8 golongan yang disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60 itu, ya memang kelompok 8 itu yang berhak menerima zakat, yaitu ya fuqara, masakin, al-amil, wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab dan seterusnya. Tapi kalau pajak itu berlaku umum kepada siapapun dan semua untuk warga apapun. Negara, begitu ya. Gitu. Baik, saya ke Pak Trubus. Pak Trubus, kalau tadi kita sama-sama mendengar begitu ya, sebenarnya kalau pajak ini kan memang untuk seluruh warga negara Indonesia, sementara jika kita berbicara mengenai zakat dan juga wakaf, ini hanya untuk orang Islam saja. Nah, apa yang kemudian ini membuat seorang pejabat publik mengeneralisir ini, yang kemudian ini bisa dijadikan sebagai acuan bagi mereka yang bisa menerima begitu saja begitu, berkaitan dengan pidato ataupun juga statement yang diberikan oleh Bu Menteri? Ya, sebenarnya arah dari pernyataan Bu Menteri itu adalah meaningnya mendorong masyarakat untuk patuh kepada pajak, artinya kepada negara dalam hal kebijakan terkait dengan pembayaran pajak. Itu maknanya itu.
Akan tetapi memang terminologi menyamakan pajak dengan yang namanya zakat, ini kan sesuatu yang kemudian membawa persepsi publik yang menurut saya jadi liar gitu. Liarnya itu adalah kemudian publik berpandangan bahwa intensifikasi pajak yang selama ini dilakukan oleh pemerintah itu kemudian berujung untuk semuanya ya untuk kepentingan negara saja, dan mereka menganggap bahwa semua pekerjaan mereka, hasil semua karya mereka itu oleh publik sebagian yang menganggap itu adalah untuk kepentingan negara, sehingga artinya kita dapat apa? Padahal ini kan sebenarnya membutuhkan satu penjelasan. Tadi Pak Kiai sudah menjelaskan bahwa di dalam pajak itu memang ada unsur-unsur seperti sama mirip dengan zakat gitu. Tetapi yang jelas bahwa yang kedua saya berpandangan ada persoalan bagaimana pemerintah harus mengkomunikasi publikan secara baik terkait daripada kebijakan itu sendiri dalam melihat bagaimana mendorong publik agar taat dan patuh kepada pembayaran pajak. Di satu sisi bahwa pajak itu sendiri bermanfaat untuk publik. Dalam hal ini berbagai yang disampaikan oleh Bu Sri Mulyani itu adalah untuk bansos, untuk pembangunan infrastruktur, dan juga untuk pendidikan, untuk kesehatan, semua sudah dicakup semua. Nah, karena itu memang di dalam pajak ini ada kesannya sebenarnya memaksa kan gitu. Tapi itulah kewajiban sebuah negara agar kepada warganya itu memiliki rasa tanggung jawab di dalam membawa bangsa dan negara ini ke arah kemana. Kira-kira seperti itu, Mbak. Baik, tapi kalau kita melihat dampaknya untuk masyarakat luas, Pak Trubus, ketika menerima statement seperti ini kira-kira seperti apa? Apakah nantinya akan merugikan atau justru sebagian besar menguntungkan karena mereka berpikir ini sama-sama wajib begitu ya sebenarnya? Iya, kalau ini gini, karena memang masyarakat kan majemuk ya, tentu ada dalam pandangan mereka, ada sebagian yang mengatakan ini baik gitu ya, baik dalam rangka tadi mengarah kepada hasrat publik agar setidak-tidaknya itu selaras dengan kehendak dari negara atau kebijakan negara. Tetapi tentu itu juga harus dipahami oleh masyarakat yang lain seolah-olah negara ini memaksa kepada warganya dengan dalih menggunakan istilah zakat. Padahal zakat itu oleh masyarakat dianggap itu nggak terlalu wajib juga gitu, meskipun itu sesungguhnya bagi umat Islam, tapi umat lain kan mengatakan tidak, dan umat Islam sendiri sebagian juga mengatakan tidak wajib. Nah, inilah kemudian sebenarnya yang penting dalam kebijakan itu adalah asas kemanfaatannya. Kemanfaatan itu publik itu besar, maka di situ masyarakat akan mendorong, akan membantu, akan patuh. Tetapi kalau kemudian kemanfaatannya kecil, misalnya terlalu banyak untuk korupsi, kemudian untuk penyimpangan dan untuk penyalahgunaan, bahkan hal-hal yang membiayai kepentingan negara yang menurut publik tidak langsung bermanfaat. Nah, itulah publik kemudian menentang gitu loh. Itu kemudian melakukan semacam kritik-kritik. Sekarang kan protes-protes itu kritik-kritik lebih banyak diarahkan kepada sebenarnya maunya negara apa gitu. Jangan menyamakan pajak dengan zakat. Itu kan seperti itu, Mbak. Kemudian pertanyaannya, kalau masyarakat menerima statement seperti ini, perbedaan mendasar yang bisa setidaknya mereka pahami begitu Pak Kiai ya, berkaitan dengan adanya wakaf, kemudian juga pajak dan zakat, ini seperti apa sebenarnya? Ya kembali kepada tadi sebenarnya Mbak Tiara, bahwa zakat itu adalah terminologi keagamaan, sementara pajak itu adalah term kenegaraan. Jadi dua hal yang berbeda. Zakat tanpa didorong oleh negara pun, tanpa didorong oleh pemerintah, tetap orang muslim itu tetap berkewajiban zakat. Kalau memang sudah sampai pada ukuran seseorang itu kekayaannya wajib bayar pajak, kan begitu. Termasuk soal zakat. Zakat dan pajak itu sekalipun misalnya memiliki kemiripan manfaat, tapi caranya berbeda. Baik, kalau zakat itu tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim, diambil dari yang kaya-kaya dan diberikan kepada yang miskin, kepada fakir miskin. Tapi kalau pajak itu kan semua meluas ya. Oleh karenanya penting, karena ini menyangkut kebijakan, harus mendasari kepada maslahah. Sebagaimana disebut dalam kaidah fikih, tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Kebijakan pemerintah kepada rakyat harus mendasari pada maslahah. Lah kira-kira
pajak ini masalahnya di mana? Oke. Nah, sekira-kiranya mungkin kan harapannya publik itu jangan diberatkan. Kemudian penghasilan yang tidak stabil jangan dipungut pajak. Harapannya begitu. Amanat keputusan Ijtima Ulama Indonesia tahun 2015 itu antara lain hendaknya pemerintah menerapkan pungutan pajak yang adil dan seringan mungkin. Kemudian tidak membebani rakyat pajak yang bertumpuk pada pembebasan tarif pajak bagi yang usahanya belum menghasilkan keuntungan. Lah nyatanya pemerintah kan nggak melihat itu. Ya. Pokoknya sudah sampai pada taraf sedemikian pajak tetap berlaku. Lah bagi kita sebagai publik, bagi rakyat misalnya, ketika aturan pajak itu diterapkan maka harus ditaati. Karena itu adalah kebijakan yang harus ditaati oleh rakyat sebagai rakyat dan pemerintah sebagai ulil amri. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kalian kepada Allah dan Rasul dan ulil amri. Baik. Ulil amri sini adalah pemerintah. Baik, pertanyaannya setelah kita menerima ini semua, kemudian selaku umat muslim dengan segala keterbatasan ya kan, kita kondisi mereka juga berbeda-beda begitu. Kira-kira mana yang kemudian ini harus didahulukan ya ketika mereka diberikan pemahaman bahwa keduanya ini ternyata sama-sama wajib, yang satunya wajib secara agama, kemudian untuk kita berbicara mengenai pajak ini juga wajib sebagai warga negara begitu. Tapi dijawab nanti, izin Pak Kiai, kami harus jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Malam kembali saat lagi untuk Anda. Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa. Itu tadi secuplik video begitu ya yang menggambarkan kritikan dari generasi muda berkaitan dengan statement maupun juga pernyataan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani beberapa waktu yang lalu berkaitan dengan manfaat dari pajak dan juga wakaf yang kemudian ini disamakan. Pak Kiai, izin kalau kita melihat banyak respon ya ternyata ya yang kemudian ini muncul di permukaan, termasuk salah satunya muncul dari generasi muda yang tidak setuju bahkan mengkritik secara keras apa yang disampaikan oleh Menteri kita Sri Mulyani. Anda sendiri melihatnya seperti apa? Ya, bahwa memang penting ya dalam pola komunikasi itu menjaga sensitivitas. Memang sangat sensitif sekali memang menyamakan term keagamaan dengan yang bukan keagamaan. Zakat itu adalah kewajiban dalam agama Islam, sementara pajak tidak. Dan rakyat sekarang ini sadar tentang pajak itu sangat berkurang. Karena khawatir dari pajak itu digunakan oleh oknum tertentu untuk dikorupsi dan lain sebagainya. Lah ini penting saya kira bagi pejabat publik untuk menjaga bahasa menyampaikan kepada publik. Baik. Jangan mengganggu pikiran dan perasaan publik. Kira-kira begitu. Baik, saya ke Pak Trubus. Pak Trubus, sebenarnya risiko politik dan juga sosialnya ini sendiri seperti apa sih? Berkaca pada video yang tadi ya, ternyata juga muncul respon dari generasi muda begitu. Iya, kalau lihat apa yang disampaikan oleh generasi muda yang mewakili tadi, itu menggambarkan bahwa secara politik sesungguhnya mereka seperti ada protes gitu, keberatan bahwa bukan semata-mata istilah bahwa pajak sama dengan zakat, bukan, tetapi sesungguhnya dia memprotes kaitan dengan banyaknya pungutan pajak-pajak yang sekarang ini memang lagi digencarkan, diintensifikasikan lagi. Selama ini juga memang penerimaan negara kita ini sangat tergantung banget pada yang namanya pajak. Ya. Nah, di luar itu yang namanya PNBP itu kan makin hari makin menurun gitu loh. Jadi itu yang kemudian dimaknai seperti itu. Yang kedua bahwa secara sosial juga melihat bahwa seolah-olah bahwa elit-elit kita itu dalam memutuskan itu tidak bersifat partisipatif gitu. Artinya tidak melibatkan publik ketika kemudian merumuskan pajak-pajak apa yang sesungguhnya bolehkan, yang sesungguhnya nggak boleh gitu kan. Jadi harusnya publik itu dilibatkan. Karena itu pelibatan publik ini kan menjadi contoh di mana kemudian anak muda sekarang melihat bahwa apa yang terjadi di Pati dan beberapa daerah lainnya itulah sesungguhnya karena ketidakmauan elit-elit politik di daerah maupun di pusat di dalam melibatkan yang namanya publik sebagai pihak yang wajib membayar pajak, kira-kira seperti itu Mbak. Sehingga di sini adalah efek domino dari pernyataan ini adalah munculnya nanti ada rasa-rasa ketidaksukaan kepada pemerintah ketika pemerintah hendak menaikkan pajak atau pemerintah hendak menambah pajak-pajak lain yang
kemudian yang muncul seperti di Pati dan daerah-daerah lain yang menganggap bahwa kenaikan pajak itu membebani mereka, dan pajak itu dianggap kurang bermanfaat langsung untuk kepentingan mereka. Kalau itu yang terjadi, maka apa yang sesungguhnya di masyarakat adalah terjadi polarisasi yang ini sebenarnya tidak kita kehendaki sama sekali. Karena memang apapun yang terjadi bahwa sesuai Undang-Undang Harmonasi Pengaturan Perpajakan Undang-Undang nomor 7 itu kan sesungguhnya tahun 2001 ya, itu sesungguhnya kan bersifat wajib gitu, wajib dan tanpa ada imbalan, kira-kira seperti itu, Mbak. Seharusnya apa yang harus dilakukan begitu ya oleh para pejabat kita untuk setidaknya memberi pemahaman bahwa pajak ini wajib bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa kemudian menimbulkan arti yang berbeda atau bahkan membandingkan dengan unsur-unsur agama seperti yang mungkin sudah kita ketahui bersama, Pak Trubus. Iya, yang harus dilakukan pemerintah adalah melakukan dialog publik, Mbak, melakukan konsultasi publik ketika hendak membuat satu pajak gitu, item pajak apa yang akan diambil, itu masyarakat harus diajak ngomong dulu, kemudian pemimpin ini atau elit-elit itu harusnya melakukan konsultasi kepada atasannya. Kalau bupati atasannya ya gubernur gitu, kepada gubernur, mewakili wakil pemerintah pusat di daerah kan namanya gubernur. Nah, di atas gubernur itu ada namanya Kemendagri ada Dirjen Bina Keuangan Daerah, itu misalnya itu diajak ngomong, Mbak. Kemudian dengan Dinas Perpajakan juga diajak ngomong kalau misalnya mau menaikkan pajak sekian, apa yang terjadi, bagaimana dampaknya, dan sekali lagi bahwa masalah struktural harus hati-hati. Karena apa? Karena biasanya elit-elit itu memandang bahwa seperti yang di Pati kan cukup namanya dengan lurah, bupati, camat, ya pokoknya camat dan bawahannya, atau malah paguyuban kemudian disebut Pak Sopati atau apa. Nah, itu sementara mereka itu dihadapkan oleh situasi cuman yes aja, ya gitu orang Jawa, sehingga yang terjadi dia hanya patuh, tidak bisa membantah apapun. Jadi itu yang penting, konsultasi publiknya, Mbak. Komunikasi dengan masyarakat begitu ya. Saya kembali ke Pak Kiai, tadi sempat ada pertanyaan terputus di segmen sebelumnya. Jika masyarakat kita ataupun juga warga ini di tengah keterbatasan, kemudian mereka juga harus melakukan hal-hal wajib seperti kemudian membayar pajak, membayar zakat, semacam wakaf juga begitu ya. Ini apa yang harus didahulukan? Karena mereka juga harus paham bahwa seluruhnya ini kewajiban yang harus dilakukan begitu. Baik, saya kira yang paling penting bahkan yang wajib didahulukan untuk disampaikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Muslim, adalah pentingnya wajib bayar zakat. Karena kami yakin bahwa kekuatan zakat itu, kalau umat Islam yang sebegitu banyaknya di Indonesia ini, bayangkan jika sekian juta umat Islam ini sadar zakat, maka saya yakin akan mengalahkan pendapatan pajak. Masalahnya ini tata kelola zakat ataupun tata kelola pajak itu kan belum maksimal di Indonesia ini. Oleh karenanya harapan kami bagaimana sekiranya masyarakat itu sadar tentang zakat sekaligus taat pada aturan pemerintah. Baik. Pentingnya kelola zakat di sini adalah bagaimana masyarakat bisa memberikan zakatnya kepada lembaga amil zakat yang resmi, yang sudah dapat rekomendasi atau iska dari pemerintah. Misalnya Basnas, Lazisnu, yang terpercaya. Oleh karenanya mungkin dengan lalu transparansi pengelolaan zakat itu. Kalau memang itu dilakukan, maka insya Allah maka zakat itu akan menjadi kekuatan besar bagi umat Islam di Indonesia. Syukur-syukur zakat itu dapat mengurangi pajak. Nah, misalnya ini pajaknya 100 juta. Nah, lalu ketika zakatnya udah dikeluarkan 50 juta, otomatis yang dikeluarkan hanya 50. Berkurang begitu Berkurang, ya? Itu yang diharapkan. Baik, saya ke Pak Trubus kembali. Singkat mungkin Pak, kalau tadi sempat ada statement juga ya dari Pak Kiai bahwa nyatanya di Indonesia ini nampaknya pengimplementasian atau juga penyaluran pajak ini belum maksimal. Anda sendiri melihat apakah ini belum efektif juga atau bagaimana? Iya, memang belum efektif, Mbak. Belum efektif, belum transparan ya, belum terbuka bagaimana sesungguhnya pajak itu disalurkan kepada publik. Sehingga publik itu merasa bahwa membayar pajak ini bermanfaat. Akan tetapi memang menjadi cukup rumit ketika publik kemudian berasumsi bahwa membayar pajak itu kemanfaatannya berkurang atau kurang memberi manfaat bagi dia. Ini yang menurut saya memang ada komunikasi publik yang terus-menerus, di mana kemudian juga
ada kolaborasi sinergitas ya antara apa namanya pusat dan daerah, khusus di daerah sendiri misalnya melibatkan tidak hanya lurah ya, tetapi juga RT RW dan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama juga, Mbak, komunitas-komunitas itu untuk mewajibkan terkait dengan pajak itu sendiri gitu loh, Mbak. Baik, terima kasih atas seluruh perspektif yang sudah diberikan kepada kami. Terima kasih waktunya Pak Trubus dan juga Pak Kiai yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Tentunya harapan kita yang terbaik ke depannya begitu ya, agar masyarakat ini diberikan pemahaman sesuai dengan apa yang kemudian ini harus mereka lakukan sepertinya. Dan tadi sudah dikatakan oleh Pak Kiai bahwa memang seharusnya bagi umat muslim ini yang didahulukan adalah zakat terlebih dahulu dan juga wakaf, baru setelah itu kewajibannya untuk kemudian ini membayar pajak begitu ya. Kita harapkan juga segera se-efektif mungkin. Terima kasih semuanya telah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam.